Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suganda dari kelas 11 akuntansi. Saya ingin menjelaskan tentang pedoman dasar belajar akuntansi. Ada 5 poin pedoman dasar belajar akuntansi. Pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah seni yang mencatat, mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mengintisarkan setiap akun-akun untuk menyusun laporan keuangan dengan tujuan melihat kondisi keuangan perusahaan. Kedua, persamaan dasar akuntansi. Rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban tambah modal. Contoh pertama, membeli sepeda seharga 300.000 dengan uang sendiri. Maka dicatat harta sama dengan kewajiban tambah modal. Hartanya 300.000, kewajibannya 0. Kenapa 0? Karena membelinya dengan uang sendiri. Ditambah modal. Kita turunkan. Hartanya 300.000, modalnya 300.000. Jadi harta sama dengan modal. Jadi balance. Contoh kedua, membeli sepeda seharga 300.000 dengan utang. Maka dicatat harta sama dengan kewajiban tambah modal. Hartanya 300.000, kewajibannya 300.000, modalnya 0. Kenapa 0? Karena membelinya dengan utang. Hartanya 300.000, kewajibannya 300.000, maka harta sama dengan kewajiban, jadi balance. Contoh ketiga, membeli sepeda seharga 300.000 dengan modal 30% dan utang 70%, maka dicatat harta sama dengan kewajiban tambah modal. Hartanya 300.000, kewajibannya 120.000. Dari mana 300.000 dikali 70%? Dan modalnya 90.000, dari mana 300.000 dikali 30%? Kita turunkan, harta 300.000, kewajiban tambah modal 300.000, maka harta sama dengan kewajiban tambah modal, jadi balance. Ketiga, siklus akuntansi, yaitu bukti transaksi, penjurnalan, buku besar, neraca saldo, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Pertama, bukti transaksi. Kita harus bisa mengidentifikasi mana yang seharusnya bon pembelian dan mana yang seharusnya bon penjualan. Kedua, penjurnalan. Semua bon yang sudah kita identifikasi tersebut, maka kita jurnalkan. Mana yang termasuk ke jurnal pembelian dan mana yang termasuk ke jurnal penjualan. Kita identifikasi, maka kita masukkan ke buku besar semuanya. Keempat, neraca saldo, yaitu nilai akhir dari suatu akun yang telah dibuat ke buku besar. Jadi dibedakan mana yang termasuk aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban, dan dijumlahkan semua dari sisi debit dan kredit, sehingga harus balance. Kelima, laporan keuangan. Ada 5, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau modal, laporan pencatatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas. Semuanya diposting dan harus balance antara sisi debit dan kreditnya. Keenam, jurnal penutup, yaitu menutup semua laporan laba rugi. Keempat, akun-akun dalam akuntansi. Rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban tambah modal. Pertama, harta dibedakan menjadi 2, yaitu harta lancar dan harta tidak lancar. Pertama, harta lancar, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan lain sebagainya. Harta tidak lancar yaitu mesin, tanah, bangunan, dan lain sebagainya. Kedua, kewajiban dibedakan menjadi 2, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu hutang usaha dan hutang bank di bawah 1 tahun. Jangka panjang yaitu hutang bank di atas 1 tahun. Ketiga, modal. Modal dibedakan menjadi 2, yaitu modal dan pref. Dari modal tersebut terdapat komponen laba rugi, yaitu pendapatan dan beban. Kelima, posisi-posisi akun dalam akuntansi. Rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban tambah modal. Pertama, harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Jika akumulasi penyusutan bertambah di kredit dan berkurang di debit. Kedua, kewajiban bertambah di kredit, berkurang di debit. Ketiga, modal. Modal bertambah di kredit, berkurang di debit. Pref bertambah di debit dan berkurang di kredit. Keempat, komponen laba rugi, yaitu pendapatan bertambah
bertambah di kredit, berkurang di debit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Sekian informasi dari pedoman dasar belajar akuntansi yang telah saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.